Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke minggu kedua di bulan Ramadan ini, alhamdulillah. Tetapi masalah yang menimpa umat Islam ini akan terus menerus ya, karena umat Islam sekarang ini mayoritas disibukkan oleh duniawiyah yang tidak pernah henti-hentinya, sehingga mereka lalai terhadap mencari ilmu. Apakah ini menimpa pada umat Islam yang orang awam saja? Tidak. Ini menimpa para penceramah, para ustadz, para mubalik, para habaib, para kiai yang mereka pada bulan Ramadan ini banyak job ya. Bahkan saya menyaksikan sendiri mereka banyak job itu sehingga males untuk belajar tentang ilmu agama. Jadi ilmu agama ini kalau kita pelajari sampai akhir hayat kita tidak akan dapat menyentuh semuanya, karena begitu luas sekali. Nah, oleh karena itu saya menghimbau pada diri saya sendiri dan saudaraku sekalian yang mendengar video ini, maka pelajarilah ilmu agama, apakah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, atau ilmu tarikh, ilmu sirah, ilmu syariat yang harus halal haram itu harus, dan ilmu makrifat ya. Kalau orang belajar makrifat nggak ngerti syariat pasti akan salah. Kalau orang belajar syariat tapi nggak ngerti makrifat itu pasti akan sombong, takabur, hatinya akan keras. Makanya ketika dia keras, dia itu mudah menyalahkan yang lain ya, tanpa memahami hakikat yang sebenarnya. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang sholat tarawih jumlahnya. Jadi kalau kita lihat di masyarakat itu paling tidak ada 3 kelompok yang ini akan terus sampai hari kiamat, karena memang selama negara ini tidak dipegang oleh umat Islam, oleh ulama yang benar-benar ulama ya. Sekarang ini tidak ada negara Islam sedikit pun di dunia ini. Hatta Arab Saudi dan lainnya itu bukan negara Islam, mereka kerajaan, dan ini haram hukumnya membuat negara kerajaan. Apalagi negara demokrasi nggak boleh. Nah, yang pertama adalah jumlah yang dilakukan di masyarakat itu 8 ya. 3 witir. Itu biasanya kalau di Indonesia itu dilakukan kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua adalah 20 plus 3 witir. Itu juga dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga adalah selain daripada itu, artinya mungkin bisa lebih ya. Kurang enggak ya. Nah, masing-masing punya argumentasi yang kuat ya. Yang kuat itu punya dasar. Yang pertama yang paling jelas ini kita saksikan dari para penceramah, para khatib, para ulama, para kiai dan seterusnya menyampaikan yang berargumentasi 8 rakaat itu adalah mereka menyampaikan hadis dari Aisyah, bahwa Aisyah pernah menyampaikan Rasul tidak pernah melakukan, itu salah satunya ya, tidak pernah melakukan sholat sunnah ya malam itu baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu lebih daripada 8 rakaat atau 11 plus witir ya, tidak lebih daripada itu. Ini dijadikan argumentasi kelompok yang mengamalkan 8 rakaat plus 3 witir. Nah, yang lain itu juga hadis lain bahwa Rasulullah melakukan 8 rakaat ya. Cuman beda kita dengan Rasulullah, beda. Rasulullah itu 4 rakaat panjangnya minta ampun ya. Bahkan Rasulullah pernah tidak sholat tarawih ya, karena memang khawatir beliau itu tidak itu difardukan ya. Nah, kemudian kelompok mayoritas yang mengamalkan 20 plus 3, 23 plus witir itu adalah berargumentasi bahwa itu sunnah, di mana para sahabat juga Umar khususnya ya, itu melakukan hal yang sama. Ada yang lebih bahkan ada yang lebih. Terus masalahnya bagaimana? Yang pertama, istilah sholat sunnah tarawih itu sebenarnya nggak ada. Tarawih itu nggak ada istilahnya. Di sini saya pakai rujukannya adalah karyanya dari Profesor Dr. Muhammad Mustafa Ali Yaakob MA. Beliau adalah salah satu pakar di bidang hadis. Beliau asli Indonesia, almarhum. Beliau salah satu orang yang paling pintar di dalam kitab hadis, dalam sosialisasi bidang hadis, yang mana beliau itu punya karya-karya begitu banyak. Silahkan dibaca dan dibeli kitab-kitab yang sangat bermutu, karena beliau itu sedikit dari orang yang pintar di Indonesia ini, sedikit bagi orang pintar. Ahli tafsir ada, ahli hadis ada. Nah, beliau itu ahli hadis.
Beliau mengarang di dalam salah satu karyanya di bab 27 jumlah rakaat sholat tarawih halaman 136, silahkan dibaca sendiri ya. Jadi beliau Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob MA almarhum ya. Itu saya ngalah berkah, sekali lagi saya sampaikan pahalanya untuk beliau dan untuk kita, untuk amal jariah mendengarkan video ini. Menurut beliau, bahkan beliau memberikan keterangan ya, sholat tarawih, kata tarawih ini ya, itu jamak dari tarwiyah. Jadi tarwiyah itu jamaknya tarawih. Yang secara bahasa min nahiyatil lughah, dari sisi bahasa itu adalah duduk istirahat ya, atau istirahat atau duduk ya. Ini diambil dari buku karangan Dr. Ibrahim Anis ya, di kitab Al-Mu'jam Al-Wasit ya. Jadi Al-Mu'jam Al-Wasit secara bahasa. Jadi kitab Mu'jam Al-Wasit ini adalah kitab yang menjelaskan secara bahasa, definisi bahasa. Definisi bahasa taraweh itu adalah istirahat ya. Itu dari sudut pandang bahasa. Sholat taraweh adalah sholat yang banyak istirahatnya ya, minimal 3 kali, jadi harus ada istirahat ya. Makanya benar sholat taraweh itu harus istirahat, dan ini hanya ada bulan Ramadan. Dan istilah taraweh itu dulu nggak dikenal, cuman sekarang menjadi populer karena berikutnya ya, mungkin ada riwayatnya ya. Nah kemudian kalau menurut istilah ya, istilah kalau tadi menurut bahasa, sekarang menurut istilah di dalam agama Islam, sholat taraweh adalah sholat sunnah malam hari yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan ya. Jadi di luar Ramadan nggak ada taraweh. Jadi taraweh ini sholat malam ya, khusus di bulan Ramadan ya, itu namanya sholat taraweh. Yang kalau kita lihat memang ada istirahatnya, itu secara istilah dan bahasa ya. Maka di dalam kitab ini dikatakan pada masa Rasulullah tidak dikenal istilah taraweh. Jadi di zaman Rasul nggak ada istilah taraweh itu nggak ada. Ya, qiyamul lail, makanya hadis yang paling terkenal, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail ya, karena iman semata dan mengharapkan ridha Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wah, masya Allah. Dosa kita yang kecil ini banyak banget diampuni oleh Allah dengan qiyamul lail ya. Sekarang ini istilah tarawih itu populer ya, sudahlah kita pakai karena memang ini, tapi ada sejarahnya. Ya. Nah, di masa Nabi itu istilahnya hanya qiyamul lail atau qiyam Ramadan ya. Qiyam Ramadan atau qiyamul lail ya. Nah, di dalam kitab ini Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Ali Yaakob MA ini menjelaskan bahwa istilah tarawih ini muncul dari penuturan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Muhammad SAW, seperti diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi adalah salah satu imam hadis yang sangat terkenal sekali. Itu mengambil riwayat dari Siti Aisyah, istri Nabi. Pada saat itu Aisyah mengatakan Nabi SAW sholat malam 4 rakaat ya. Jadi beliau mengatakan Nabi SAW sholat malam 4 rakaat. Kemudian yatarawwaha ya. Yatarawwaha ya. Kemudian yatarawwah ya. Yatarawwah itu maksudnya istirahat ya. Ya tarawih itu istirahat. Kemudian sholat lagi panjang sekali ya. Di dalam kitab Subur Salam karangan An-Sun'ani, Imam An-Sun'ani ya. Jadi ini dalam kitab Subur Salam karangan Al-Imam An-Sun'ani. Ini ya tarawih itu jadi Rasulullah 4 rakaat sholat, kemudian beliau istirahat. Kemudian setelah itu sholat lagi 4 rakaat yang sangat lama sekali ya. Maka kemudian hari ya, orang-orang menggunakan ini sebagai istilah sholat tarawih, sehingga ada guyonan ya, orang guyonan, Nabi SAW tidak pernah sholat tarawih dalam hidupnya ya, memang tidak ada istilah tarawih ya. Tapi orang-orang kemudian itu menggunakan kata-kata Aisyah radhiyallahu anha tadi yang menjelaskan bahwa Nabi SAW sholat qiyamul lail 4 rakaat, kemudian setelah itu Rasulullah itu istirahat. Kalau dalam bahasa Arabnya itu jadi ya tarawah ya, ya tarawah itu istirahat sesaat atau istirahat, ya tarawah maka tarawih ya, tarawih itu artinya banyak istirahatnya atau jamak dari tarwih ya, itu ya. Jadi Rasulullah itu
qiyamul lail ya. Nah, kemudian bagaimana pendapat yang dilakukan oleh umat sekarang ini? Yang pertama adalah kalau baik yang sholat 8 rakaat atau 11 rakaat maupun 23 itu berpedoman pada hadis ini, itu maka mereka salah ya. Mereka salah. Yang pertama adalah hadis Ani bin Abbas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi Ramadan isrina rakaataini wal witr ya. Dari Ibnu Abbas katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat pada bulan Ramadan 20 rakaat dan witir. Ini ada kitab di dalam Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani ya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani ya. Maka hadis ini diriwayatkan disampaikan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya dalam kitab Al-Fatah Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Ini dikomentari ya atau disimpulkan oleh para kritikus hadis ya. Ini hadis lemah sekali kualitasnya ya. Kelemahan hadis ini ada dalam sanadnya yang bernama Abu Saibah Ibrahim bin Utsman ya. Menurut Imam Bukhari, para ulama tidak mau berkomentar tentang Abu Saibah ya. Imam Tirmidzi mengatakan Abu Saibah mungkar hadisnya. Jadi gara-gara perawi hadis yang namanya Abu Saibah ini hadisnya mungkar ya. Maka kalau orang yang pakai sholat 23 pakai dalil ini maka nggak boleh, ini palsu atau mungkar, harus ditolak ya. Kemudian ini bagi yang mengamalkan sholat taraweh 8 rakaat ya, atau 11 dengan witir, ini saya sampaikan kalau dia pakai hadis ini maka ini juga salah ya. Ini ada dalam Sahih Ibnu Hibban, hadisnya begini ya. Ini An Jabir bin Abdullah qala ja'aniya Ibnu Ubay bin Ka'ab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah innahu kana ya faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu kana minni lailah sa'in ya'ni fi Ramadan qala wa ma dzaka ya Ubay qala niswatu fi dari kulna inna la naqra'ul qur'ana wa nusalli bi salatika qala fa sallaitu bihi bi thamani rak'atin thumma utrakuna qala fa kana sabiyyah Ramadan wa lam yuqul say'an. Dari Jabir bin Abdullah yang berkata Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tadi malam ada sesuatu yang saya lakukan, maksudnya pada bulan Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu, wahai Ubay?" Ubay menjawab, "Orang-orang wanita di rumah saya mengatakan mereka tidak dapat baca Al-Qur'an. Mereka minta saya untuk mengimami sholat mereka. Maka saya sholat bersama mereka 8 rakaat, kemudian saya sholat witir." Ya. Jabir kemudian berkata, maka hal itu diridhai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak berkata apa-apa. Ya. Hadis ini ya kualitasnya lemah, jadi harus ditolak ya. Baik yang mengamalkan 8 maupun 23 atau 11 maupun 23 pakai hadis ini salah ya, jangan diikuti ya. Dan seterusnya banyak, kalau kita simpulkan banyak ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ya, maka kita pakai hadis yang benar ya. Apa itu? Maka cukup hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari ya, di dalam kitab Sahih Bukhari ya. Maka Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itu saja. Jadi man qama, Rasul bersabda, "Man qama Ramadanan imanan," barang siapa yang qama itu berdiri salat di waktu malam ya, di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena semata-mata iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan ridha Allah besok di yaumul qiyamah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kecil yang telah lalu ya. Kesimpulannya bahwa jumlah itu tidak ada masalah. Kalau ada yang bilang begini begitu, itu ya meskipun dia terkenal itu berarti dia salah. Anda melakukannya dengan 8 rakaat ya sebagaimana Rasul melakukan menurut hadis yang ada. Itu sebenarnya hadis itu berkaitan qiyamul lail, bukan tarawih atau bukan tarawih. Jadi Rasulullah itu melakukan qiyamul lail ya, bukan tarawih ya. Jadi itu Rasulullah 8 rakaat. Itu sebenarnya hadis yang berkaitan witir. Pertanyaan ada hadis tadi itu ketika ditanya witirnya gimana ya. Nah, kemudian sahabat Umar melakukan 23, itu sebenarnya berkaitan qiyamul lail.
atau kalau toh dia taraweh itu istilah ya nggak apa-apa. Jadi masalahnya itu pemahaman kita selama ini salah, bahwa harusnya kita sholat itu semata-mata mengharapkan ridho Allah. Itu hadis Sahih Bukhari yang paling jelas, yang kuat, dan itu harus kita jalankan. Kita tinggalkan yang lain, kita melakukan 8 rakaat boleh, 23 atau lebih boleh, itu semata-mata mengharap ridho Allah, bukan semata-mata jumlah. Itu mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.